Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Di pagi hari menjelang siang yang sejuk ini, kita dapat berkumpul di halaman Desa Baruas yang kita cintai ini untuk menghadiri acara walimatul urus, pernikahan dua sejoli yang telah duduk dan bersanding di hadapan kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Istimewa kepada kedua keluarga mempelai, baik itu keluarga yang ada di Desa Baruas dan yang ada di Losung Batu. Begitu juga terkhusus kepada kedua mempelai, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua berharap dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sudi kiranya kita berdoa kepada Allah agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan di dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu min anfusikum, daripada jenis dirimu sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau cenderung dan merasa bahagia dengannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah,
Lalu Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Makanya kita yang hadir di sini tidak usah lagi bertanya, kenapalah dia menjadi jodohku? Kenapalah aku suka kepadanya? Kenapalah aku cinta kepadanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah permasalahan jodoh. Maka jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak menduga, banyak juga orang-orang yang tidak mengira bahwa semisalnya bahwa suaminya nanti kelak akan menjadi jodohnya. Setelah berjalan beberapa tahun baru dia berpikir, ternyata ini adalah merupakan bentuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mewujudkan kesyukuran, menerima takdir kita, menerima jodoh kita, dan kita sebagai sepasang suami istri hendaknya harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai, saling menghargai, tahu posisinya di mana. Kalau istri posisinya bagaimana, kalau suami posisinya bagaimana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga dengan pernikahan itu kata Nabi, maka terjadilah pergeseran yang sangat besar. Apa pergeseran yang sangat besar? Sebagai seorang anak laki-laki, apapun ceritanya mau apa, setelah engkau menikah, engkaulah tetap milik kedua orang tuamu. Engkau tetap milik ayah dan bundamu. Engkau tetap anak daripada orang tuamu, dan tak tergeserkan kewajibanmu untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun engkau telah memiliki seorang istri. Ini kalau anak laki-laki. Tetapi bagi anak perempuan terjadi pergeseran yang sangat besar. Sebelum menikah, kewajiban berbaktinya adalah kepada kedua orang tua, patuh dan taat kepada orang tua, bebas memberikan pertolongan kepada orang tua. Tetapi setelah dia menikah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki seorang suami, maka menurut nilai-nilai agama kita terjadi pergeseran yang sangat besar. Yang dulunya kewajiban berbaktimu pertama kalinya adalah kepada kedua orang tuamu. Setelah engkau menjadi seorang istri, maka kewajiban berbaktimu bergeser. Bakti utama dan pertamamu adalah kepada suamimu. Ini perintah agama, bukan perintah suamimu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah orang tua yang mampu mendidik anaknya, yang mampu mendidik anak perempuannya menjadi wanita yang soleha, taat dan patuh kepada suaminya. Beruntunglah kedua orang tua yang mampu mendidik anak perempuannya, yang mengutamakan suaminya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bukan masalah siapa yang paling hebat, bukan masalah siapa yang jadi pemimpin, tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang wanita yang sangat soleha, yang sangat taat dan patuh terhadap suaminya, sehingga suatu hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini suaminya hendak berangkat kerja. Lalu suaminya pun berkata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahai istriku, saya hendak berangkat kerja. Jangan kau tinggalkan rumah ini sebelum aku pulang. Jangan kau tinggalkan rumah ini tanpa seizinku. Nah, istri yang soleha ini pun memegang penuh apa yang dikatakan oleh suaminya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari terjadilah musibah menimpa daripada keluarga perempuan ini. Apa musibahnya? Datanglah seorang laki-laki ke rumahnya memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Apa kata wanita yang soleha ini? Mohon maaf, titip salam kepada orang tua serta kerabat-kerabat. Saya belum bisa meninggalkan ini rumah karena suamiku belum memberikan izin. Lagi-lagi besoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah datang lagi. Wahai fulan, sesungguhnya orang tuamu sudah koma. Apa yang terjadi? Lagi-lagi istri soleha ini memberikan jawaban. Titip salam kepada kedua orang tuaku beserta kaum pemilik, sanak, kerabat, semuanya. Apa yang terjadi? Ibunya gara-gara dia belum pergi melihat ibunya karena belum ada izin dari suaminya. Belum ada izin dari suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya apa yang terjadi? Datanglah memberitahu bahwa orang tuanya telah meninggal dunia. Bapak Ibu datang memberitahu, wahai fulan, kami ingin menyampaikan kepadamu bahwa orang tuamu telah meninggal dunia. Apa jawab wanita yang soleha ini? Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima ibadahnya, Allah ampuni dosanya. Saya belum sempat menziarahinya karena suamiku belum pulang dan aku belum mendapatkan izin daripada suamiku. Lantas apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Meninggal orang tuanya, sakit orang tuanya, gara-gara orang tuanya, meninggal orang tuanya, tak dijenguknya hanya karena tidak ada izin daripada suaminya. Sehingga suatu hari pulanglah suaminya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika suaminya pulang? Dia sambut suaminya dengan senyuman. Dia sambut. Kenapa? Karena dia mau mengamalkan ajaran Nabi. Idza nazarta sarratka ilai. Apabila pasanganmu memandangmu, maka sambutlah dengan senyuman. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika itu pula dia sambut suaminya dengan senyuman. Dia hidangkan makanan, dia berikan makanan untuk suaminya sampai suaminya kenyang, dan suaminya pun makan sampai keringatan. Dia ambil kipas, dikipas suaminya. Setelah suaminya tenang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru dia berkata, wahai suamiku, apakah kamu sudah tenang? Apakah rasa lelah dan capekmu sudah hilang? Sudah, wahai istriku. Maka di sini saya ingin memberitahu, wahai suamiku, sungguhnya mertuamu, ibuku telah meninggal dunia. Lalu apa yang dia sampaikan? Pergikah engkau menjenguknya? Pergikah engkau menziarahinya, wahai istriku? Tidak, wahai suamiku. Kenapa engkau tidak pergi?
karena aku mengingat pesanmu, jangan kau tinggalkan rumah kita, jangan kau tinggalkan rumah ini sebelum aku pulang ataupun sebelum ada izin daripadaku. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa patuh dan taatnya seorang istri itu terhadap suaminya. Dan kalau kita bolak-balik ke zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak para istri yang melawan suaminya hanya karena orang tuanya. Tak tahu orang tuanya. Bagaimana kalau seorang istri menguasai suaminya hanya karena didikan dan ajarannya, tak berpikir dia imbasnya pun mengenai kedua orang tuanya. Tak berpikir dia. Sehingga datanglah suaminya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau begitu hai istriku, berkemaslah engkau, berkemaslah kita segera berangkat. Berangkat mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu mereka berangkat, ya biasanya kan kalau sampai di kampungnya kena marahi. Kena marahi. Asido perohamu madaburamu na betul. Bo ngunung mati rohamu may tanong ma. Na pala perlu be rohamu be. Na perlu be. Kenapa demikian itu terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena realitanya manusia kita ini manusia hanya kadang-kadang mementingkan apa-apa yang nampak, mementingkan apa-apa yang zahir, tetapi tidak mementingkan apa-apa yang tidak nampak, tidak mementingkan apa-apa yang tersimpan dan terkandung dalam ajaran agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika itu pula para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan? Wahai Rasulullah, di kampung kami ini ada seorang wanita. Kenapa dia, kata Nabi? Sakit orang tuanya kagak dijenguk. Goro-goro orang tuanya kagak dijenguk pula. Meninggal orang tuanya kagak diziarahi pula. Apa sebab? Karena suaminya belum pulang dari pekerjaannya, karena dia belum mendapatkan izin daripada suaminya. Apa jawab Nabi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Catat dalam hatimu, catat dalam kalbumu, catat dalam jiwamu, kau ucapkan dalam hatimu. Jawab Nabi sangat simpel. Jawab Nabi sangat simpel Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Nabi apa? Masuk surgalah orang tuanya. Masuk surga orang tuanya. Kenapa wahai Rasulullah? Karena memiliki anak perempuan. Kita semua ini banyak ini memiliki anak perempuan, tapi perempuan yang bagaimana? Masuk surgalah orang tuanya karena memiliki anak perempuan yang patuh dan taat pada suaminya. Hanya itulah jalan orang tuanya masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini yang sudah tua-tua ini, yang sudah punya menantu, yang sudah punya anak perempuan madung marbabere, kau ajari anak-anak perempuanmu patuh dan taat kepada suaminya, karena itulah jalanmu menuju surga. Anggota makubara ada titangis di manguman dokonna. Malo inang pamasuk rohamu tunang baru muda inang utodong na tila makubara datu. Realitanya setelah berjalan dia dong berbalik poin. Malah kebanyakan di antara wanita-wanita zaman sekarang lebih mendengarkan apa kata orang tuanya daripada apa kata suaminya. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua zaman sekarang
tidak menyadari kalau dibalik poinkan, kalaulah ketaatan daripada anak perempuannya mengantarkan dirinya ke dalam surga, tetapi kalau didikan dan dedikasinya bisa menjadikan anak perempuannya melawan kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, tentu itu mengantarkannya ke dalam jurang api neraka. Maka ulang ya jari mangalo buru nibayete, ulang ya jari mangalo buru nibayete. Sobar podaina ni detung ate. Ulang mangalo ho ni ratu burune, mangalo ni turune. Bila perlu tinggal kon. Walau kita pete namorado hita ni buset tungram tumurune itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak sadar dia bahwa itu adalah jalan menuju api neraka. Hanya hal-hal seperti ini perlu kita ingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an dan daripada tanda-tanda kekuasaannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah memberikan pasangan untukmu daripada jenis dirimu sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman kepadanya. Maka dalam sebuah rumah tangga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika sudah tidak ada lagi kenyamanan, jika tidak dapat lagi kenyamanan, jika tidak dapat lagi kebahagiaan, pasti dalam rumah tangga itu sudah ada terjadi kesalahan, dan kesalahan itu terlebih-lebih di dalam bidang agama. Di dalam bidang agama, bagaimana kita menjaganya agar tetap berjalan sesuai dengan perjalanan agama? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seorang suami sadarlah ia posisinya sebagai seorang suami, berarti dialah umarah di dalam rumah tangga itu. Sebagai seorang istri, sadarlah dia sebagai seorang istri, berarti dalam rumah tangga itu ia adalah makmum yang harus mengikuti apa kata suaminya. Ini yang digambarkan. Kalau suaminya sudah taat, kalau istrinya sudah taat, ya, makanya ada orang bertanya, bagaimana itu Ustaz? Ada seorang wanita sholatnya bagus, ngajinya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, semuanya bagus, tetapi adabnya terhadap suaminya tidak bagus, akhlaknya terhadap suaminya tidak bagus. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu jangan sakit hati, itu semuanya percuma. Kenapa percuma? Karena memang akhlak dan perintah ketaatan terhadap suami itu juga merupakan ajaran dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia memiliki ibadah yang bagus, orang dia tidak menjalankan perintah Allah? Apa perintah Allah? Taat pada suami. Bukbiya may dokoni na maliban anak boru ininya tenay paturi panganonnya anak lainnya. Na maliban anak boru ininya tenay paturi pakennya anak lainnya. Na maliban anak boru ininya tenay tanginya anak lainnya, berarti na betul malimnya. Kenapa? Karena taat dan patuh kepada suami, karena memperbaiki, menjaga perut suami, menjaga mata suami, menjaga kaki suami, menjaga kehormatan suami. Itu adalah ajaran dan perintah daripada agama. Hidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim Allah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Begitu. Maka adalah wanita-wanita yang soleha itu. Sebenarnya medokon wanita-wanita yang soleha ini. Fassalihatu qanitat. Ya, wanita soleha itu orang yang taat.
hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang taat. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang menjaga kehormatan suaminya, baik suaminya ada maupun sedang tidak ada. Dia jaga kehormatan suaminya. Makanya ibu-ibu pengantin lama, hati-hati ibu-ibu. Angui kecetio alak lay mutu hombar mi. Alak lay kuno sutudu lalai ni lama. Umaramu berdono karayo pedong na lopes niya na aw masude banting tulang nimo. Alak lay ni tetap alak lay mo. Najot ko tinggal ko. Naku pala keceti manamba dosamu. Wat po boleh keceti niya tipatan ko niya. Ano? Sana aku baju ni siakani piaw mananggung na. Baju ni nomor 2 piaw mananggung na. Dot baju rumah ni aw mananggung na otado ni ruamon. Mapus dosa mi martamba dosamu. Turun harga dirinya anak lainmu, maka engkau mendapat laknat daripada malaikat. Pengira hukum boleh kececinya saya anak lain. Ini mertatahamu ini korban kok. Karena korban dikeceti. Maka bapak ibu jaga harga dirinya, jaga harga dirinya. Bapak ibu, nabahatan do halak-halak namar imanon. Nabahatan do halak-halak na marpengalamanon, nabahatan do halak-halak na dengan rohot. Ate, bahat martokari iya do pasangannya. Waduh martokari bagasi. Tiba-tiba rotamu. Tok 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 assalamualaikum. Sebagai seorang istri yang beriman dan taat kepada Allah SWT, maka dia buka pintu-pintu. Amarahnya pun mereda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boh, roh mang baru. Udah, boh sedek masuk ke mang baru. Nah ibu tu mang barunya rupuhnya berbadai. Asik diredamnya. Ada tesnya mang baru mangan doh. Allah, mai baik mangan tong dot anyalak lainnya petong babinya. Tina baru berbadai dia kena kina posidung. Dia put rotamu. Boh maaman maruparo bayon tong. Oh maaman marupano ni. Mulak tamu ni ramu tong na debe. Ni ramu lamang sidung ni mesti ni ramu tong. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dan semuanya. Hati-hati. Maka kita disuruh menjaga harga diri, menjaga kehormatan suami kita. Menjaga harga diri, menjaga kehormatan suami kita. Kenapa? Karena percuma seorang wanita ibadah dengan bagus, percuma seorang wanita ibadah dengan baik kalau dia belum mentaati dan mematuhi suaminya. Kenapa? Karena mematuhi dan mentaati suami adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Maka anggo alak na marimania sa diabeteng peya anak borunay bo penunggolang gajinya pada alak lainnya, bo penung kayo ya pada alak lainnya, dihormati don suaminya nasi, nang bo nama biar enda, nang bo nama biar tu alak lainnya jado, sadaria benai perintah ni Allah Subhanahu wa ta'ala. On macirinya nomor iman ba? Sadaria perintah ni Allah. Makanya saya tadi awali kajian kita ini lewat pergeseran itu tadi. Lewat pergeseran. Kau seorang istri, setelah engkau menikah, kau tak lagi milik ayah dan bundamu, tetapi engkau adalah milik suamimu. Kau sebagai seorang laki-laki, setelah engkau menikah, kau bukan milik istrimu, tetapi engkau tetap milik ayah dan bundamu. Itulah perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat panjang lebar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا إلهنا إله الأولين والآخرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا لجداتنا ولإخواننا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ومشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ومقسوما ولا تدع لنا يا الله في هذا المكان ذنبا إلا غفرت يا الله يا غفور رحيم. اللهم ألف بيننا وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت أبينا آدم وأمنا هوى يا أرحم الراحمين. وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. وألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين. وارزقنا وارزقهما رزقا واسعا وحلالا طيبة للعبادة الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.